lahirlah konsep ro'iyahnya Rasulullah di Indonesia. Ro'iyah adalah orang yang hidup beda agama, suku, bangsa, dan lain-lain, tapi hidup bersama saling bertanggung jawab. Ro'iyah itu yang akhirnya diterapkan dalam konsep hidup kita, diserap menjadi rakyat. Lo jadi rakyat itu bahasanya Rasulullah, bukan bahasanya PKI. Kalau PKI itu proletar, komunis. Nah, orang miskin, orang bawah ini, masyarakat bawah mimpin, tidak bisa. Terus kemudian yang satu people, ada Vox Populi, Vox Dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Makanya orang kalau kemudian semakin kompleks mengatasnamakan Tuhan, itu juga jadi diktator mayoritas. Makanya bangsa ini karena ro'iyah pernah dibawa ke kiri oleh PKI, pernah dibawa ke kanan oleh gerakan DITI, dua-duanya gagal karena ro'iyah itu hidup di tengah-tengah dalam perbedaan suku, bangsa, dan agama, tapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Nah itu Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, di Indonesia diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Makanya konsep rakyat itu tidak mengkafirkan orang. Nah, kenapa kiai-kiai nggak ngafirin orang? Karena kita ini ra'iyah atau rakyat, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk mendisiplinkan warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya kalau ro'iyah itu ngumpul namanya musyarakah. Lahirlah istilah masyarakat. Nah kalau musyarakah itu berbeda faham, wasyawirum fil amri, lain konsep musyawarah. Lu kok tiba-tiba hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab? Apa ndak liberal? Ya ndak. Kalau kamu mau mimpin di antara perbedaan suku, bangsa, dan agama dalam konsep ro'iyah, maka pimpinlah dengan hikmah. Untuk ila sabili rabbika bil hikmah. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jago nenek moyang kita itu. Dan itulah yang akhirnya kemudian karena yang buat konsep itu adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah, dan wilayah itulah yang akhirnya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu makanya penerus para wali NKRI harga mati. Terus pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengambil keputusan hakim, kumpulan yang namanya mahkamah. Mana ada negeri dengan struktur seperti itu? Loh, karena ruangnya seperti itu, maka muslim di Indonesia bukan semakin kecil, wadahnya jadi, isinya semakin besar. Dan setiap ada event apapun kita tasyakuran, la in syakartum la karena aku ditambah. Makanya negeri-negeri yang lain nggak syukur, sudah hafal Quran dibilang bid'ah, ya remuk negaranya. Itu Ikhwanul Muslimin nggak syukur di Mesir, sudah banyak kaum muslimin nggak syukur, nggak mau ketemu dengan agama lain, perang di Mesir. Ikhwanul Muslimin akhirnya ditolak sama masyarakat Mesir, bahkan Mursi digantung sendiri sama orang Mesir. Suriah sudah berbahagia, punya peradaban maju, tiba-tiba nggak syukur, bikin khilafah Hizbut Tahrir, jebol bangsanya. Taliban ribut masalah jenggot, bedil-bedilan nggak ada habisnya. Ini syukur semua. Tonggoku sudah sholat, alhamdulillah, walaupun masih mandar tugel, alhamdulillah, masih disyukuri sini kok. Ya alhamdulillah, itu kemarin senajano kadang masih jualan, tapi ternyata sudah mau pakai jilbab, wis dongakno wis gak dodolan. Kita ini paling pandai bersyukur. Makanya seluruh event apapun kita syukuri, termasuk kelahiran Nabi kita syukuri dengan acara seperti ini. Tapi kurang komplit. Ini mulutan jenis baru. Ini peringatan Maulid Nabi model anyar, pidato itu. Mulutan yang asli itu ya makan itu. Mulutan itu yang asli itu bukan pengajian. Ini pengajian itu mulutannya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi, persiapan perang di Antokia. Kalau mulutan yang asli makan, makanya tadi itu saya lihat ini makanannya kok nggak ada. Tapi kalau nggak saya jelaskan, jangan-jangan tahun depan tetap begini lagi.
lurutan sepi. Lurutan itu makan. Makanya kita yang dari kampung-kampung tahu loh itu makanannya keluar itu. Nah, itu langsung dirasani gak terima. Jadi gini lah ya. Jadi mulutan itu awalnya itu ya makan. Karena apa? Karena Rasulullah kalau memperingati kelahirannya itu puasa. Nah begitu Rasul puasa, sahabat itu mesti pulang nyari istrinya ke dapur-dapur. Dek, punya makanan apa yang enak? Rasul puasa. Masalah nanti sore kita saingan sama tetangga kita. Jangan sampai kalah enak makanan kita. Wah, akhirnya kalau Rasul puasa sore itu udah bawa roti, bau daging. Kemudian sore dibawa kepada Rasul. Ya Rasul, oh ya. Punyamu apa? Gulai. Aku pingin nanti minta dikit ya. Ya sama teman-temannya itu. Wah enak punya aku cilok katanya. Itu cilok, punya aku cileng. Tuh, nah yang kayak gitu coba itu terjadi. Nah, sahabat itu ketika bawa makanan ke Rasulullah, apa sih yang diharap-harap? Yang diharap-harap itu doa Rasul ketika mau makan, Allahumma barik. Nah, itu aja yang diharap-harap. Sahabat itu kan paling iseng kalau berharap doa Nabi. Orang mau bersin aja nunggu ada Nabi, impet. Begitu ada Nabi, wajeng. Alhamdulillah. Terus Rasulullah, yarhamu. Kalau orang kalau dapat yarhamu kallahnya Nabi nggak dibakar sama api neraka. Sama. Ada sahabat itu kalau Nabi salam nggak dijawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum Kang, nggak jawab. Assalamualaikum, nggak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak jawab. Sampai akhirnya waalaikumsalam. Sahabat kamu itu disalami Nabi, nggak jawab. Siapa yang dapat salam 3 kali dari Nabi kalau nggak aku? Jadi kehidupan sahabat itu indah, nggak serem. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kok serem? Enggak, Rasul itu suka gurau juga sama sahabat. Yang paling sering diajak gurau kan Sayyidina Ali. Kalau lagi makan kacang gitu yang pas Sayyidina Ali. Tapi kasih Rasulullah, tapi kulitnya ditumpuk di depan Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah itu paling banyak menghabiskan kacang. Itu pas Sayyidina Ali enggak ada. Terus gurau, ya Rasul apa? Rasulullah kok makan kacangnya banyak sekali gitu. Sampai kulitnya numpuk segitu. Iya Li, lama nggak makan kacang. Nah aku lihat kamu sekarang beragas temen. Lah kenapa? Sampai kulit-kulitnya nggak ada pemakan loh. Lu canda, Rasulullah itu canda. Ya guru juga. Jadi jangan bayangkan setiap hari Rasulullah itu keluarkan hadis kayak mesin fotokopi itu yang enggak. Awur ya sampean. Ya Rasul, loh ya kayak gitu. Ya Rasul, apa? Aku ya Rasul, miskin saya ini. Nah, terus, buat saya itu didoakan kaya ya Rasul. Nanti kalau saya udah kaya, saya akan beli kuda terbaik. Nanti kita sore-sore boncengan lah. Kalau sekarang mungkin doakan sudah dapat kaya nanti beli Ferrari, nanti kita jalan bareng ya. Nah bener akhirnya doa Rasulullah itu dikabulkan. Lama-lama orang ini kaya, beli kuda yang paling baik. Kuda terbaik dia beli. Setelah itu Rasulullah, ya Rasul, loh siapa kamu? Saya ya Rasul yang duduk, minta didoakan kaya dan berjanji beli kuda terbaik. Itu sudah saya beli. Sekarang kita mari jalan-jalan ya Rasul. Ya udah tunggu tak mandi dulu. Ya Rasul mandi pakai wangi-wangian. Nah kudanya ditaruh depan rumah Rasul. Begitu Rasulullah keluar, balik lagi. Gak jadi gitu. Loh kok gak jadi ya Rasul? Wong itu anakan kuda. Wong kuda anakan gitu, anakan kuda kan itu. Bukan ya Rasul, itu kuda dewasa. Enggak, tadi tak lihat anakan kuda. Iya ya Rasul, itu udah kuda terbaik. Enggak, aku lihat tadi anakan kuda. Akhirnya nangis. Baru Rasulullah guru, iya. Memang ada anakan apa kuda itu anakan unta kan enggak pernah. Ya namanya kuda itu ya anakan kuda. Ya gitu tadi. Indah Rasul itu. Apa jangan bayangkan Rasul itu kayak cerita orang-orang sekarang yang galak-galak itu enggak. Itu iseng aja sebenarnya.